Shalom guys, gimana kabarnya teman-teman? Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita doa dulu ya. Bapa yang di surga, kami bersyukur pada saat sore hari ini kami mau mendengarkan suara Tuhan menyapa setiap kami. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan, tolong kami yang akan mendengarkan, supaya sekalipun secara online, Komisi Pemuda GKT Banyuwangi dapat bertumbuh, dapat makin maju dan makin juga menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpinlah pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah guys, tema kita pada saat sore hari ini adalah stop body shaming. Nah, apa sih artinya body shaming? Tadi teman-teman sudah jawab tuh pertanyaannya. Dan pertanyaan itu tidak ada jawaban yang benar atau salah. Karena masing-masing berdasarkan pengalaman dari teman-teman sendiri. Tapi pada saat ini kita akan melihat apa sih kata Tuhan terkait dengan body shaming ini. Nah, sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan body shaming. Tapi Lose akan mendasari dengan firman Tuhan dari Lukas 18 ayat 38 sampai dengan 39. Demikianlah kata Tuhan. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia, supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Nah guys, apa sih body shaming itu? Body shaming itu ternyata adalah perilaku yang tidak diinginkan yang menyerang penampilan seseorang, baik terhadap bentuk tubuhnya, warna kulitnya, tekstur wajahnya, dan hal lainnya yang melekat pada tubuh seseorang. Nanti contohnya kayak apa kita akan lihat. Dan guys, berdasarkan data Mabes Polri tahun 2018, ada 966 kasus body shaming di Indonesia. Dan itu dialami oleh kebanyakan anak-anak remaja, anak-anak pemuda, atau mereka yang berusia muda. Dengan presentase guys, 94% remaja putri pernah mengalami body shaming. Dan 64% remaja putra pernah mengalami body shaming. Maka pertanyaannya guys, kenapa yang cewek ini lebih banyak mengalami body shaming, baik itu menjadi korban ataupun juga menjadi pelaku. Tapi ternyata yang cowok presentasinya lebih di bawahnya. Nah, ini PR bagi kita guys. Nah, apa saja sih bentuk-bentuk body shaming itu? Maka bentuk body shaming itu ada dua guys. Yang pertama bentuk verbal dan yang kedua adalah non verbal. Bentuk verbal itu contohnya kayak gini, yaitu berkomentar jahat mengenai tubuh ataupun memberikan saran yang tidak perlu dan bukan dalam wewenangnya. Langsung ngambil contoh nih, duh, badanmu kok gemuk banget sih? Kulitmu kok hitam banget sih? Kamu kok pendek sih? Hidungmu loh kok pesek sih? Nah, ini komentar-komentar jahat mengenai tubuh atau juga memberikan saran yang tidak perlu. Contohnya nih, misalkan, kulitmu kok hitam sih? Karena itu coba kalau kemana-mana pakai payung. Atau coba juga pakai lengan panjang. Nah, kita memberikan saran padahal ini bukan wewenang kita. Jadi itu body shaming. Beda kalau kayak gini guys. Loh, saya kasih contoh nih. Cita ini sering berkata begini, Ko, kalau mau kemana-mana pakai lengan panjang dong, biar kulitnya nggak hitam. Nah, ini bukan body shaming. Kenapa bukan body shaming? Karena Cita punya wewenang, punya hak untuk memberikan saran atau menasehati. Termasuk juga guys, bisa jadi mama kita. Nah, ini mama mertua juga pernah bilang ke Los itu begini, ya, bilang gini, ayo diet, badannya jangan terus digemukin, tapi dikurusin. Nah, ini juga bukan body shaming. Kenapa? Karena mama punya hak, orang tua punya hak untuk memberikan saran atau juga memberikan wewenang. Jadi yang dimaksud body shaming itu adalah komentar jahat yang diberikan oleh orang yang tidak punya hak atau wewenang, baik untuk mengomentari maupun juga memberikan saran yang tidak perlu. Contohnya itu dilakukan teman, contohnya itu mungkin dilakukan oleh orang yang tidak dikenal. Nah, ini yang namanya body shaming. Tapi kalau itu dilakukan oleh orang yang punya hak, itu bukan body shaming. Karena orang yang punya hak untuk memberikan wewenang, contohnya tadi adalah Semuita sebagai istri maupun juga mama sebagai orang tua, tujuannya adalah untuk membangun. Tujuannya adalah untuk memperbaiki, bukan untuk mencela, bukan untuk menjatuhkan, bukan juga untuk merendahkan. Jadi nih guys,
Kalau orang tua kalian, papa, mama, koko, meme, ngasih komentar yang berkata misalkan, ayo dong badannya dikurusin, ayo kulitnya dijaga, ayo tuh wajahnya banyak jerawatan. Itu bukan body shaming. Kenapa bukan body shaming? Karena mereka punya hak, punya wewenang untuk memberikan saran. Tapi yang dimaksud di sini adalah mereka yang tidak punya hak, mereka yang tidak punya wewenang. Itu yang pertama, guys. Lalu yang kedua, guys, bentuk body shaming itu adalah lewat bahasa nonverbal, yaitu dengan cara fisik. Contohnya nih, tiba-tiba mencubit tangan sambil berkata, ih, lengannya gede banget, ih, lemaknya numpuk banget sih. Nah, ini adalah bentuk-bentuk body shaming yang dilakukan oleh orang yang memang tidak punya hak dan wewenang untuk memberikan saran atau berkata seperti itu. Dan ironisnya, guys, body shaming itu bentuknya macam-macam. Ini ada contohnya, misalkan hitam banget sih, tadi udah lu sampein tuh. Gendut, terlalu tinggi sih dia, ih pendek, gitu kan. Ketika lihat orang pendek, ih pendek banget sih lu ini. Lalu ketika ada orang tinggi, ih tinggi banget sih lu, ketinggian banget tuh di antara teman-teman yang lain. Atau juga yang berkata, ih matanya pesek, hidungnya pesek tuh, dasar pesek, matanya sipit banget, ih matanya lebar banget. Nah, ini bentuk-bentuk body shaming yang dilakukan oleh orang yang tidak punya wewenang, yang tujuannya adalah justru bukan membangun, tapi malah merendahkan tanpa disadari. Dan juga nih guys, ternyata body shaming itu punya pengaruh buruk terhadap kesehatan mental. Bukan kesehatan secara fisik loh ya, tapi kesehatan secara mentalnya, kesehatan secara jiwanya. Kenapa? Karena orang yang mengalami body shaming, orang yang direndahkan karena fisiknya, karena kulitnya hitam, karena badannya gendut, karena tubuhnya pendek, karena tubuhnya tinggi, karena rambutnya keriting, atau karena hidungnya pesek, dan sebagainya, maka orang itu bisa mengalami depresi. Orang itu bisa ngalamin tertekan, guys. Akhirnya juga orang itu bisa makin minder. Bahkan dia bisa menjauh dari komunitas. Dia bisa terkucil, guys. Tanpa sadar loh, guys. Termasuk juga, guys, ada penyakit-penyakit yang dikasih contoh di sini. Dia bisa mengalami anoreksia. Apa sih anoreksia itu, guys? Anoreksia itu ketakutan yang luar biasa ketika tubuh ini mengalami kenaikan. Sehingga apa? Dia mau makan jadi takut. Takut apa? Takut gemuk. Padahal sudah makannya 1 hari sekali, tapi masih takut aja. Nanti mau makan ini takut gemuk, nanti mau minum takut. Jadi dia akan dipengaruhi oleh ketakutan yang pada akhirnya justru membuat dia malah makin kurus. Sebaliknya guys, ada juga yang mengalami persoalan eating disorder, yaitu kesalahan di dalam dia pada akhirnya kalau dia gemuk, pada akhirnya malah dia sama sekali tidak makan atau malah justru memperbanyak makan, kesalahan di dalam pola makannya. Nah, ini yang tanpa disadari, guys. Jadi body shaming itu, komentar yang jahat terhadap tubuh atau fisik seseorang, itu ternyata dapat mempengaruhi kesehatan dari mental. Dan guys, ternyata persoalan body shaming ini, di mana fisik, di mana tubuh, di mana apa namanya itu ukuran fisik ini, kemudian menjadikan sebuah penilaian, itu terjadi bukan hanya hari ini. Ternyata pada zaman Yesus sudah pernah terjadi, guys, yang namanya body shaming. Yaitu ketika pada waktu itu Yesus mau masuk ke kota Yeriko. Nah, kota Yeriko ini adalah, kalau hari ini nih guys, posisinya di tepi barat Palestina. Nah, guys bisa lihat tuh di peta ya. Jadi tepi barat Palestina, sebelah timurnya Yerusalem. Kurang lebih kalau diukur kilometer itu sekitar 11 kilometer. Kurang lebih guys, bisa salah bisa bener ya. Karena LESE kan bukan dinas pekerjaan umum yang ngukurin jalan, tapi paling tidak segitulah jaraknya dari Yerusalem. Nah, nama Yeriko sendiri itu sebuah kota yang punya arti itu wangi-wangian. Dan hebatnya guys, kota Yeriko masih ada sampai saat ini dan menjadi kota paling tua di dunia. Nah, jadi banyak wisatawan yang datang di sana karena pengen tahu kota tertua di dunia ini kayak apa. Itu hari ini, guys. Tapi tidak dengan zaman itu, guys. Zaman itu atau zamannya Yesus, kota Yeriko ini adalah sebuah kota di mana di situ tempat tinggalnya orang-orang yang terpinggirkan, tempat tinggalnya para pengemis, tempat tinggalnya orang-orang yang dianggap berdosa, tempat tinggalnya para penjahat, tempat tinggalnya para pemungut cukai. Karena itu kita pasti ingat, ada Sakeus, seorang pemungut cukai yang tinggal di Yeriko. Demikian juga di dalam perumpamaan Yesus, ketika ada seseorang yang turun dari Yerusalem menuju ke Yeriko, di tengah jalan, dia dihadang oleh para penjahat. Nah, memang ini tempatnya, guys. Jadi Yeriko ini pada masa itu adalah tempatnya orang-orang yang terpinggirkan.
tempatnya pengemis, tempatnya penjahat, tempatnya pembunuh, tempatnya pemungut cukai, tempatnya para pencuri, tempatnya orang buta, tempatnya orang cacat, itu di Yeriko. Dan guys, ketika pada waktu itu Yesus mau masuk ke Yeriko, begitu kan, baru mau masuk nih guys, ada seorang buta yang berteriak-teriak dan berkata kepada Yesus, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Nah, ketika guys, orang buta ini mendengar bahwa Yesus akan lewat, dia berteriak bahwa, "Anak Daud, kasihanilah aku." Harapannya apa guys? Harapannya Tuhan bisa menyembuhkan dia. Harapannya Tuhan bisa memulihkan dia. Karena tentunya dia sudah mendengar berita tentang Tuhan Yesus yang banyak mengadakan mukjizat di berbagai tempat. Ini harapannya guys, dan orang ini benar-benar butuh ditolong kok. Kenapa? Karena selain dia adalah seorang pengemis yang bernama Bartimius ini, dia juga adalah seorang pengemis. Jadi memang kondisinya benar-benar harusnya ditolong. Kondisinya benar-benar dia ini memerlukan pertolongan dan memerlukan bantuan. Tapi perhatikan guys, apa kata orang-orang di sekeliling dia yang mendengar seorang yang buta, seorang yang mengemis ini yang berteriak kepada Yesus, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Kira-kira apa responnya mereka? Mereka bukannya membawa laki-laki yang butuh pertolongan Yesus ini kepada Yesus, tidak. Mereka bukannya mendekatkan dia kepada Yesus, tidak. Tetapi yang terjadi justru Alkitab katakan apa? Menegur. Menegur apa? Supaya diam. Ditegur, dimarahi, diseneni, supaya apa? Diam. Bro, jangan teriak-teriak keras-keras. Kenapa? Jangan panggil nama Yesus, jangan, diam saja kamu. Nah, itu saudara yang terjadi justru malah. Nah, maka pertanyaannya guys, kenapa sih orang-orang pada waktu itu kok justru menegur Bartimius, seorang yang buta, seorang yang pengemis ini yang sebenarnya dia justru lebih membutuhkan pertolongan. Kenapa bisa seperti itu, guys? Persoalannya, guys, ternyata zaman itu seorang yang buta itu dianggap orang yang terkutuk. Orang yang buta itu dianggap sebagai orang yang dihukum Tuhan. Apalagi kemudian dia pun menjadi seorang pengemis. Jadi, guys, pada zaman itu orang yang buta, orang yang menjadi pengemis adalah orang-orang yang terpinggirkan, adalah orang-orang yang najis, orang-orang yang dikucilkan, orang-orang yang kotor. Kenapa? Karena secara fisik dia buta, dan buta itu adalah karena hukuman Tuhan. Selain itu juga, dia pun juga menjadi seorang pengemis. Satu pekerjaan yang pada masa itu adalah satu yang sangat terhina banget, kayak gitu. Sehingga guys, ketika orang ini mau datang kepada Yesus, berteriak kepada Yesus, orang-orang banyak menghalangi dia. Kenapa menghalangi? Karena apa? Lu nggak pantas ketemu Yesus. Lu nggak berhak ketemu Yesus. Lu nggak layak. Kenapa? Lu kan orang yang buta. Dan buta itu karena dihukum Tuhan, terkutuk, najis, kotor. Apalagi lu pun adalah seorang pengemis. Nggak berhak ketemu sama Yesus. Nggak layak. Nah, guys, body shaming terjadi, guys. Orang ini ditolak, orang ini tidak diterima ketika mau ketemu dengan Yesus karena apa? Karena fisiknya, karena dia buta, karena dianggap dia hina, karena dianggap dia terkutuk, karena dianggap dia najis. Karena fisiknya, karena keadaan fisiknya, dan karena pekerjaannya, dia akhirnya dilarang, bahkan ditegur. Jangankan untuk ketemu Yesus, memanggil nama Yesus saja tidak diizinkan. Orang-orang melakukan body shaming kepada Bartimius yang buta ini. Tetapi guys, kira-kira apakah Yesus juga begitu? Apakah Yesus juga melakukan body shaming, guys? Ternyata tidak. Justru Yesus katakan, guys, di dalam Lukas 18 ayat 37, di dalam Lukas pasal yang ke-18 di dalam bagian bawahnya dikatakan, guys, bawalah orang itu kemari. Bawalah, guys. Justru Yesus meminta supaya apa? Bartimius ini dibawa mendekat kepadanya. Nah, Yesus tidak melakukan body shaming. Yesus tidak melihat bahwa ini adalah seorang pria yang hina, seorang pria yang buta, seorang pria yang tidak berarti, seorang pria yang tidak layak. Tidak. Justru malah Yesus meminta supaya dia dibawa ke dekatan, dibawa ke dekatnya. Dan pertanyaannya, guys, kenapa justru Yesus meminta Bartimius yang buta ini, yang dianggap hina, yang dianggap tidak layak ini, supaya dibawa mendekat kepadanya? Karena ternyata, guys, Bartimius yang dianggap buta, Bartimius yang dianggap hina, Bartimius yang dianggap tidak layak ini,
ternyata adalah orang yang paling beriman. Orang yang paling takut Tuhan, guys. Apa buktinya? Buktinya di dalam Lukas 18 ayat 37. Ketika Bartimius yang buta ini mendengar orang banyak lewat, orang buta ini tanya Bartimius ini, "Bro, siapa yang mau lewat?" Lalu kemudian orang-orang di situ berkata, "Yang mau lewat Yesus orang Nazaret." Nah, tapi perhatikan guys, setelah Bartimius mendengar bahwa yang mau lewat itu Yesus orang Nazaret, lalu si Bartimius ini memanggil Yesus dengan sebutan apa? Yesus anak Daud. Padahal yang didengar Yesus orang Nazaret. Tapi ketika manggil Yesus anak Daud, dia nggak manggil Yesus orang Nazaret, kasihanilah aku. Enggak loh. Tapi dia justru manggil Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kenapa begitu guys? Karena ternyata dia punya iman. Karena dia percaya bahwa keselamatan Mesias itu lahir dari keturunan Daud. Jadi perhatikan guys, orang yang dianggap buta justru celik secara rohani. Orang yang dianggap tidak layak, orang yang dianggap nggak ngerti, orang yang dianggap bodoh, justru dia yang paling memahami akan kedatangan Tuhan. Sehingga dia tidak menyebut Yesus sebagai orang Nazaret, tapi justru dia menyebut Yesus sebagai anak Daud. Karena dia percaya bahwa Mesias itu datang dari keluarga Daud, seperti yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Nah, guys, bener kan? Kadang orang yang dianggap hina di hadapan manusia belum tentu loh di hadapan Allah juga hina. Jangan-jangan justru dia malah orang yang lebih ngerti, orang yang lebih rohani. Kita menghina secara fisiknya, tapi Tuhan melihat hatinya, dan ternyata hatinya sungguh sangat mulia. Dan selanjutnya guys, Yesus sendiri pun menegaskan bahwa si Bartimius ini adalah orang yang beriman, bahwa si Bartimius ini adalah justru orang yang benar. Di dalam Lukas 18 ayat 42, Yesus berkata, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Perhatikan guys, orang-orang yang di sekitar Yesus, yang ikut Yesus kemana pergi, tidak pernah berkata Yesus itu anak Daud. Justru orang yang dianggap buta, orang yang dianggap hina, orang yang dianggap najis, justru dialah yang menyebut Yesus sebagai anak Daud. Dan guys, orang-orang yang normal yang ada di sekitar Yesus, yang ngikut Yesus, tidak pernah dipuji imannya oleh Yesus. Sebaliknya, justru Bartimius yang buta, yang dianggap tidak layak, yang dianggap tidak ngerti, yang dianggap najis, yang dianggap kotor, Yesus itu katakan apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Karena itu guys, dari sini kita belajar ya. Ayo kita stop body shaming. Bagi kita yang suka ngomentari fisiknya orang, bagi kita yang suka menilai fisiknya orang, bagi kita yang suka ngomongin fisiknya orang, bagi kita yang suka banding-bandingin fisiknya orang, bagi kita yang suka merendahkan orang berdasarkan fisiknya, guys. Sore hari ini kita tobat, guys. Mari kita punya hati seperti Yesus. Kenapa? Jangan sampai ternyata orang yang kita rendahin, orang yang kita anggap hina, orang yang kita anggap buruk karena keadaan fisiknya, ternyata justru dia adalah orang yang benar di mata Tuhan. Malu loh guys kita ini. Sama seperti orang pada waktu itu guys. Betapa malunya mereka di sekitar Yesus karena melihat orang ini justru dipuji sebagai orang yang beriman. Jadi guys, yuk mulai hari ini kita belajar ya. Kita punya hati seperti Tuhan, yaitu hati yang penuh belas kasihan guys. Bukan sebaliknya guys, kita suka ngomentari, kita suka ngerendahin, kita suka jelek-jelekin. Saatnya mulai hari ini kita reformasi guys. Dan itu kita mulai dari diri kita. Karena siapapun itu guys, bagaimana kondisinya, itu berharga di mata Allah dan mereka adalah orang yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Itu ya guys ya. Nah sementara guys, bagi kita yang mengalami pengalaman buruk, kita pernah atau bahkan kita sering diejek oleh karena keadaan tubuh kita, baik oleh karena kulit kita yang hitam, rambut kita yang keriting, hidung kita yang pesek, badan kita yang gemuk, tubuh kita yang pendek, atau tubuh kita yang tinggi, guys. Hari ini firman Tuhan ngingetin, guys, ketika engkau mengalami body shaming, jangan depresi, jangan marah, jangan minder, jangan, guys. Kenapa? Karena kita berharga di mata Allah. Yang membuat kita berharga adalah Allah. Bukan oleh karena komentar ataupun penilaian orang berdasarkan fisik tadi itu.
Tapi Allah yang menjadikan kita berharga, guys. Dan berharga itu oleh karena hati kita yang menyenangkan Dia. Karena itu, guys, ketika engkau mengalami body shaming, ketika engkau direndahkan, ketika engkau diejek, ketika engkau dihina karena keadaan fisikmu, justru rohanimu ini bangkitkan. Justru makinlah hidup takut Tuhan, makinlah hidup cinta Tuhan, makinlah hidup menyenangkan hati Tuhan, guys. Karena apa? Allah lah yang membuat kita berharga. Sehingga kita makinlah hidup berharga di hadapan Tuhan. Sama seperti Tuhan melihat hati kita. Tetapi guys, jika itu memang nasihat dari orang terdekat kita untuk kebaikan kita, ya ikuti. Nah, saya mengambil contoh nih guys ya. Cita sering berkatakan kalau kemana-mana pakai dong lengan panjang biar kulitnya tidak terlalu hitam. Nah itu baik juga guys. Dan itu bukan body shaming. Lo katakan kenapa punya hak. Sehingga guys yang lo lakukan ya lo senati supaya apa nggak terlalu hitam. Sudah hitam tambah kena sinar matahari dan tambah tidak menjaga. Nah itu justru guys akhirnya tenggelam. Kalau peteng jadi tambah hilang. Nah bukan begitu guys. Bukan berarti guys karena kita ini mau menyenangkan hati Tuhan terus kemudian begini ya sudah biarin tubuhku gendut makin tak gendutin, biarin kulitku hitam makin tak hitemin, bukan begitu. Tapi ketika engkau justru ketika direndahkan, ketika engkau diejek, ketika dihina karena fisikmu dan engkau pada akhirnya berkomitmen untuk aku justru mau makin menyenangkan hati Tuhan, aku justru makin setia, aku justru mau makin rohani. Disitulah Tuhan akan berikan hikmat guys. Apa yang harusnya kita lakukan. Supaya apa? Tuhan kemudian berkata, engkau ini orang paling beriman. Engkau ini justru orang paling benar. Nah, rohani kita yang harus ditingkatkan, guys. Jangan sampai kita sudah mengalami body shaming, kita malah makin menjauh dari Tuhan. Akibatnya apa? Makin terpuruk, guys. Dan malah bukan hidup kita makin bertumbuh, malah justru akan makin jauh. Guys, beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 27 September, Lose ujian pendeta bersama dengan 9 calon pendeta, guys. Boleh dikatakan semuanya senior. Hanya 2 orang yang usianya di bawah 40. Salah satunya adalah Lucia Vet. Jadi kami berdua ini aja yang masih muda, sementara yang lainnya senior, guys. Nah, guys, ketika Lucia akan mengikuti ujian itu, pada saat waktu itu masih dicalonin, begitu kan, baru dicalonin untuk jadi pendeta, bukan ujian loh, dicalonin itu tahun lalu, guys. Ada orang itu yang berkata begini, guys, yakin bisa tuh jadi pendeta. Kenapa? Gayanya aja kayak gitu kok. Gak mungkin itu jadi pendeta. Tuh lihat tuh gayanya tuh. Tuh lihat tuh. Gitu kan. Tuh lihat fisiknya tuh. Tuh lihat tuh kulitnya tuh. Gak mungkin dia bisa jadi pendeta model kayak begitu itu. Nah, guys, pada saat waktu itu loh, mau dicalonin loh. Itu sudah ada yang ngomong begitu. Ini bukan karangan loh, guys. Ini kisah nyata yang Lose sendiri alami. Dan Lose diceritakan, Lose dengar juga. Dan Lose yakin apa yang disampaikan itu juga nggak salah, karena yang menyampaikan itu adalah orang yang bertanggung jawab. Guys, kalau kalian jadi Lose, kira-kira apa yang kalian lakukan? Pasti kebanyakan kita dendam kan? Pasti kebanyakan kita nggak suka. Karena apa? Kita dilecehkan, direndahkan karena soal fisik. Kulitnya hitam kayak gitu, mana bisa itu jadi seorang pendeta. Nah guys, apa hubungannya? Kan gitu toh. Tapi guys, pada waktu itu Lose berkata apa? Nggak apa-apa. Tidak masalah saya direndahkan. Tidak masalah saya tidak dianggap. Tidak masalah saya tidak dipercaya. Tidak masalah saya mengalami body shaming. Nggak masalah. Karena yang memanggil saya untuk menjadi seorang pendeta bukan manusia, tetapi Tuhan. Sehingga yang harus saya lakukan bukan nanggepi komentarnya dia, tapi bagaimana saya menjadi seorang hamba Tuhan yang baik, yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Itu guys yang lo lakukan. Dan termasuk guys, ketika dikasih tahu akan ujian, lalu dikasih tugas ada 12 paper atau makalah yang harus dikerjakan guys, lo kerjakan. Lo kerjakan sepenuh hati, lo kerjakan yang terbaik karena tahu bahwa apa Tuhan yang memanggil, bukan karena komentar-komentar orang tadi, guys. Sehingga karena dikomentari tambah terpuruk, tambah terpikir, tambah dendam, tambah nggak bisa mengerjakan, bukan begitu, gitu kan? Justru komentar itu lo jadikan sebagai semacam penyemangat untuk apa? Makin baik, makin hidup benar di hadapan Tuhan. Dan ternyata puji Tuhan, guys, pada Kamis kemarin itu diumumkan. Dan yang membuat Lose bersyukur adalah Lose mendapatkan nilai terbaik. Paling baik, guys. Dan dari 9 calon itu, Lose adalah satu-satunya yang langsung lulus. Tanpa harus ada revisi, tanpa harus ngulang. Loh, guys,
Manusia bisa merendahkan, manusia bisa menganggap tidak layak, manusia bisa menganggap tidak berarti. Tetapi kalau Tuhan sendiri yang meninggikan, Tuhan sendiri yang membuat berkenan, Tuhan sendiri yang membuat layak, kita tidak bisa berkata apa-apa. Karena itu guys, kalau engkau menjadi korban daripada body shaming guys, ayo buatan hatimu, jiwamu ini menjadi seorang pribadi yang takut Tuhan. Jangan menjadi minder, jangan kemudian kita menjadi terpuruk, depresi, lalu pada akhirnya kita malah meninggalkan Tuhan, bahkan meninggalkan persekutuan. Loh, jangan guys. Ketika kita makin mendekatkan diri pada Tuhan, Tuhan pasti akan berikan hikmat kok. Apa yang harus kita lakukan? Karena pertama-tama guys, yang harus kita senangkan hati Tuhan, bukan hatinya manusia. Jadi guys, ketika engkau direndahkan, ketika engkau dihina, ketika engkau dicaci karena fisik guys, jadikan itu sebagai pelecut untuk membuatmu bangkit, untuk membuatmu makin baik, untuk membuatmu bertanggung jawab. Kalau seorang pelajar, kerjakan sebagai seorang pelajar. Kalau sebagai seorang mahasiswa, belajarlah dengan benar. Kalau engkau sedang mengerjakan skripsi, kerjakan yang terbaik. Kalau engkau sedang ujian praktek, prakteklah dengan benar, guys. Justru itulah yang akan membuat kita menyenangkan hati Tuhan. Karena sekali lagi engkau berharga di matanya. Nah, guys, jadi firman Tuhan pada saat malam hari ini mengajar kita apa? Ayo stop body shaming. Karena setiap kita berharga, diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Engkau yang suka membuli, saudara-saudara yang suka body shaming, stop mulai hari ini. Sementara saudara yang menjadi korban, jangan terpuruk, tapi bangkitlah, hiduplah untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Kalau fisikmu yang dikritik, hatimu yang harus makin benar. Tapi kalau memang mereka punya hak untuk menilai atau bahkan memberi saran, dan itu benar, ikuti, turuti. Nah itu guys ya, biarlah hikmat yang dari sorga yang akan memimpin kita. Selamat malam, Tuhan memberkati guys. Yuk kita doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan tolong, supaya kami menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Kami yang suka merendahkan, kami yang suka mengomentari, atau juga memberikan penilaian terkait dengan body shaming, Tuhan tolong, supaya kami belajar memiliki belas kasihan seperti Tuhan. Bukan mengomentari, bukan merendahkan, tetapi kami membangun mereka. Sebaliknya kami yang menjadi korban Tuhan. Firman-Mu hari ini mengingatkan bahwa kami berharga di mata-Mu. Karena itu biarlah kami bangkit, kami berjuang untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Mampukan kami semua Bapa, bangkitkan Komisi Pemuda, terlebih dengan adanya pengurus yang baru ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam dan Tuhan memberkati.